Tema debat malam ini yakni membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran. Waktu untuk bertanya, kami berikan 1 menit, untuk menjawab 3 menit, untuk menanggapi dan menanggapi balik masing-masing 2 menit. Sementara itu, pasangan calon wakil gubernur juga diperkenankan untuk menambahkan jawaban atau tanggapan selama waktu berbicara masih tersedia. Dan langsung saja kita persilakan calon gubernur nomor urut 2 bertanya pada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Jawa Tengah adalah merupakan poros budaya Jawa. Jawanya Jawa adalah Jawa Tengah. Kita memiliki sejarah kerajaan besar dengan rakyat yang makmur seperti Wangsa Sailendra. Ada kerajaan Kalingga, ada kerajaan Demak. Yang kami pertanyakan filosofi atau konsep budaya. Konsep budaya Jawa apa yang akan saudara jadikan pijakan untuk memimpin di Jawa Tengah nantinya? Cukup? Cukup? Pada calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu menjawab 3 menit dimulai ketika berbicara. Saya mengembalikan ke variabel-variabel yang ada dalam indeks pembangunan kebudayaan. Di mana di situ ada ekonomi kebudayaan, di situ ada pendidikan, di situ juga ada objek wisata atau warisan budaya, di situ ada juga ekspresi budaya, di situ juga ada budaya literasi dan gender. Jadi menurut saya pembangunan kebudayaan di Jawa Tengah harus selalu dihadapkan pada ke-6 atau 7 variabel tadi, karena memang yang diukur adalah itu. Jadi apakah kita memilih satu atau memberikan kesempatan kepada seluruh budaya yang ada di Jawa Tengah ini untuk berkembang. Biarkan budaya-budaya yang ada di Jawa Tengah ini berkembang menurut saya. Dan justru kita harus memanfaatkan sedemikian rupa sehingga ekonomi budaya yang harusnya bisa lebih besar lagi kita dapatkan seperti yang sudah dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta itu bisa dikapitalisasi. Karena dalam hal memanfaatkan ekonomi budaya sendiri itu tidak terlalu mudah. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kita tidak bisa sebagai pemerintah provinsi untuk mengembangkan atau mendorong agar ekonomi budaya ini berjalan dengan tenaga APBD dan energi pemerintah provinsi sendiri. Kita harus melibatkan swasta. Karena memang mereka lah yang akan bisa lebih besar lagi misalnya untuk mendorong ekonomi budaya. Kita hanya bisa membantu dalam hal regulasi. Makanya saya bolak-balik menyatakan bahwa kita harus memberikan insentif. Nggak apa-apa, mau diketawain juga nggak apa-apa. Tapi karena memang kita nggak akan punya uang itu. Pemerintah provinsi tidak akan memiliki APBD yang cukup untuk mendorong. Kita hanya bisa memberikan dorongan dalam bentuk berbagai regulasi sehingga akhirnya swasta yang akan mengembangkan. Dan ini banyak sekali bentuknya dengan berbagai macam relaksasi dan insentif, maka swasta ini akan lebih banyak bisa membangun fasilitas-fasilitas dan bahkan infrastruktur yang nggak mungkin kita bisa bangun dengan menggunakan APBD provinsi. Jadi itulah kira-kira secara umum apa yang perlu menjadi fokus. Cukup waktu habis. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Andika. Memang kalau kebudayaan kita sudah punya Perda nomor 3 2024. Ini harus kita eksplorasi apa yang disampaikan Pak Andika. Tetapi yang kami pertanyakan adalah Jowone Jowo yang merupakan filosofi kepemimpinan kita budaya ke depan kayak apa.
Mungkin tadi dalam diskusi Mas Hendi sudah menyampaikan tentang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto rahajo. Ini harus falsafah Jawa yang harus kita pundi-pundi, di mana kita akan menjaga kondisi Jawa Tengah yang subur makmur, seperti lagunya Gus Plus, batu tanaman pun akan jadi subur. Kemudian kita akan mewujudkan masyarakat yang tertib, tentrem, gotong royong, serta toleran sejahtera dalam segala hal. Artinya ini mempunyai filosofi bahwa jaminan keamanan ketertiban adalah merupakan prasyarat bagi pembangunan kita. Dengan aman, investasi, investor akan datang di wilayah Jawa Tengah, kemudian tenaga kerja akan muncul kembali karena kedatangan investor, maka pembangunan kita akan merata. Dan yang tidak kalah penting adalah ada lagi filosofi ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Filosofi ini kita harus bersikap satria, artinya menyelesaikan masalah dengan bertanggung jawab untuk saling menghormati meskipun kita mempunyai suatu perbedaan. Inilah filosofi Jawa yang membuat Jawa lebih baik. Ada hal yang mungkin lebih krusial, bahwa di tempat kita masih banyak adanya suatu dikotomi. Misalnya wilayah selatan dan wilayah pantai utara. Di situ ada disparitas yang perlu adanya suatu keseparakatan, kesemakmuran secara bersama antara utara selatan. Itu untuk memakmurkan wilayah filosofi kita. Terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan balik dengan waktu 2 menit, dihitung ketika Bapak berbicara. Silakan. Ya, menurut saya Mas Lutfi bisa menggunakan filosofi itu dan nggak akan ada yang menyalahkan. Karena memang itu adalah salah satu dari sekian banyak filosofi yang mungkin dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah. Tapi saya tadi pun hanya menjawab dengan pendekatan yang bisa diukur. Karena memang dalam hal kebudayaan, apapun filosofinya, ujung-ujungnya kita akan diukur. Dan kebetulan prestasi Jawa Tengah ini lumayan. Kita nomor urut keempat secara nasional setelah setelah Bali, daerah istimewa Yogyakarta, dan Bengkulu. Jadi menurut saya kita harus juga bisa menjelaskan bagaimana ekonomi budayanya, bagaimana pendidikannya, dan itu juga merupakan bagian dari pembangunan kebudayaan, apapun filosofinya. Demikian juga misalnya ekspresi budaya, ketahanan sosial budaya, juga budaya literasi. Itu semua bagian dari pembangunan kebudayaan kita. Dan kita harus bisa meningkatkan atau bahkan mengukur apakah kita punya kemajuan atau tidak di masing-masing variabel itu. Oleh karena itu saya memilih bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari misalnya daerah istimewa Yogyakarta, di mana variabel yang sangat menonjol justru di ekonomi budaya. Kita setengah, kurang dari setengah apa yang bisa dikapitalisasi oleh daerah istimewa Yogyakarta dalam hal generate atau menghasilkan ekonomi yang lebih besar dari yang mampu dilakukan Jawa Tengah selama ini. Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2, waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Mas Lutfi, saya ingin menanyakan apa konsep Mas Lutfi dalam mengembangkan pariwisata di Jawa Tengah. Ingin ditambahkan Bapak, masih ada waktu? Cukup? Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk langsung menjawab. Waktu Bapak 3 menit. Baik, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bentar. Kita akan mengembangkan wisata ramah muslim. Di mana wisata ramah muslim itu adanya di wilayah kita. Dari mulai makanannya, kemudian disiapkan tempat ibadahnya. Dengan demikian jumlah penduduk muslim kita adalah 97 juta, artinya wisata ramah muslim menjadi prioritas utama.
Kemudian kita kembangkan apa? Yang pertama, kita kerjasama dengan diaspora untuk apa? Wisata muslim harus mendunia. Kita kerjasama dengan Timur Tengah, kita kerjasama dengan rumpun dalam hal ini Malaysia untuk bisa mendatangkan mereka wisata-wisata religi. Di tempat kita ada Masjid Agung, di tempat kita ada Kasunanan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan ciptakan 1000 wisata alam di wilayah kita. Dengan cara apa? Wisata alam ada di desa-desa, kita gunakan infrastruktur, kita jalannya kita bangun. Kemudian adatnya di wilayah itu kita pertahankan desanya. Kemudian makanannya kita pertahankan desanya. Kemudian pemasarannya apa? Kita lakukan sumber daya manusia dengan jalan para influencer kita undang baik lokal maupun nasional untuk mengenalkan wisata kita. Termasuk di tempat kita juga akan kita siapkan wisata-wisata religi. Wisata religi kita gunakan untuk apa? Kita melakukan pembangunan kepada wisata religi, misalnya candi, rebelasi, kemudian makam dan lain sebagainya. Termasuk kita akan kembangkan wisata kita terkait ke nasional. Tradisi rambut gimbal di lereng Dieng akan menjadi tradisi tahunan kalender seperti maraton di Borobudur. Harus kita ekspansi. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita akan mengaplikasikan Jateng Ngopeni dengan wisata-wisata di tempat kita. Sehingga semua masyarakat kita bisa mengakses mau pilih wisata apa di Jawa Tengah. Baik itu yang sifatnya nasional, baik itu yang sifatnya regional, baik itu yang sifatnya lokal. Sehingga masyarakat kita, turis lokal, turis domestik, turis luar negeri, tinggal ngeklik satu tempat, mau kemana dia akan berada. Itu mungkin konsep kami dalam rangka mengembangkan wisata di tempat kita. Terima kasih. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Baik, cukup. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Lutfi. Itu semua merupakan program-program yang menurut saya cukup bagus. Kita dalam hal peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara atau wisatawan lokal ini sejauh ini cukup meningkat. Angkanya 21% sekian. Dan yang mengejutkan adalah justru wisatawan mancanegara. Di mana pertumbuhannya itu sampai dengan 220-an persen. Nah, yang menjadi masalah adalah rata-rata lama menginap mereka itu masih kurang dari 2 hari. Menurut saya ini adalah satu modal bagus karena berarti wisatawan mancanegara ini tahu padahal mereka tidak tinggal di Indonesia sehingga mereka tertarik ini pasti ada sesuatu. Bagi saya berarti marketing dari masing-masing objek wisata ini sudah cukup bagus. Hanya akan lebih bagus lagi apabila kita melibatkan para pelaku usaha, pemilik hotel maupun mereka-mereka yang hidup dari wisata untuk lebih kreatif lagi. Misalnya, salah satu sebab kenapa wisatawan mancanegara tidak tinggal lebih lama dari 2 hari adalah mungkin karena berbagai hal. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendorong para pelaku usaha swasta ini untuk marketing atau memasarkan sedemikian rupa sehingga mereka bisa mendapatkan kepercayaan. Sebagai contoh misalnya, bukan saja hotel, tapi wisatawan mancanegara ini juga bisa tinggal di rumah-rumah penduduk seperti yang dilakukan di negara maju. Baik, kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi balik. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, mungkin saya ingin menambahkan ada beberapa hal yang perlu kita eksplorasi. Yang pertama, dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia apa? Kita akan lakukan pelatihan dan sertifikasi kepada mereka-mereka pemandu wisata. Kita latih mereka biar profesional. Dia bisa menerangkan terkait dengan wisata yang dia miliki secara profesional. Kemudian yang kedua, kita lakukan ekspansi apa? Kita akan latih
influencer kita yang profesional di tingkat lokal. Kalau perlu kita undang tingkat nasional. Saya pernah mendatangkan dari beberapa artis untuk melakukan influencer di tempat kita. Contoh misalnya, bagaimana Solo bisa terangkat nilai kreativitasnya karena ada influencer nasional yang akan kita datangkan. Itu akan mempermudah nilai jual daripada wisata kita. Yang tidak kalah pentingnya, bahwa apabila saya dengan Gus Yassin akan terpilih, Bandara Jawa Tengah harus internasional. Sehingga untuk memudahkan kita yang selama ini bandaranya belum sampai taraf internasional, kita harus sadar diri, ini yang harus kita lakukan ekspansi, sehingga ke depan pembukaan bandara dan maritim akan menambah investasi baik itu turis lokal maupun internasional. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak ingin ditambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Kami akan menambahin sedikit bahwa pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan oleh Mas Lutfi tadi untuk para pemandu juga termasuk itu konten kreator kita, sehingga mereka akan lebih mempromosikan wisata kita, termasuk wisata halal yang sudah disajikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 3 tahun terakhir ini. Terima kasih. Baik. Dan sesi tanya jawab dan interaksi antar masing-masing pasangan calon masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya.